Selamat malam. Akhirnya kita sampai juga di episode yang ini. Teman-teman, ini bukan video clickbait. Saya akan buka rahasia untuk melipat gandakan uang. Melipat gandakan uang Anda. Jangan sampai ada langkah yang salah. Sekarang ambil kertas, lalu tulis angka 72. Sekarang angka 72 ini bagi dengan angka bunga investasi atau pertumbuhan investasi teman-teman dalam setahun. Jadi angka 72 tadi teman-teman tinggal bagi aja nih. Tinggal bagi aja dengan return tahunan yang dijanjikan oleh investasi teman-teman. Misalnya kalau kita nabung di dana mas stabil kan growth-nya itu sekitar 7-8% lah. Anggaplah 8% per tahun. Jadi 72 dibagi 8 dapat nilai 9. Maka dalam 9 tahun uang yang kita taruh di dana mas stabil akan menjadi 2 kali lipat. Simple bukan? Nggak perlu nyalain lilin, nggak perlu nggak perlu yang aneh-aneh. Atau misalnya nih teman-teman milih untuk naruh di deposito kan ya seperti yang di Genius saya contohin kemarin itu bunganya kan cuma 4%. Jadi 72 dibagi 4 itu sekitar 18 tahun. Jadi semakin besar bunganya, semakin besar return investasinya, tahun untuk melipat gandakan uangnya juga jadi makin lebih cepat lagi. Jadi dengan informasi ini saya harap teman-teman bisa mulai mengatur strategi ya. Jadi semakin mengecangkan ikat pinggang, jadi semakin hemat, semakin mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan, mengurangi juga pengeluaran-pengeluaran yang unfaedah gitu. Tapi rumus ini hanya berlaku untuk compounding ya teman-teman. Artinya untuk bunga bulanan ataupun bunga hariannya jangan sampai dibelanjakan. Jadi harus dibiarkan tetap di investasi kita itu. Jadi prinsipnya kalau dengan compounding kita punya modal 100 juta nih dengan bunga 4% per tahun. Jadi kan 72 dibagi 4 itu adalah 18 tahun ya teman-teman. Jadi yang di sini ini tahunnya. Andai kata kita biarkan dia bercompounding, artinya dalam tahun pertama kan menjadi 104 juta, tahun kedua menjadi 108 juta, dan setelah 18 tahun memang benar menjadi 202 juta atau 2 kali lipat lebih ya itu. Sedangkan kalau kita hanya mendeposito pokoknya saja 100 jutanya misalnya nih, terus bunga-bunga itu kita ambil. Jadi tahun pertama kan jadi 104 juta, tahun kedua kan hanya menjadi 108 juta. Udah mulai kelihatan ya perbedaannya teman-teman ya. Kalau compounding kan jadi 108 juta plus 160 ribu gitu. Setelah 18 tahun kalau kita hanya deposito pokoknya saja itu menjadi 172 juta. Ini selisihnya di sini ya. Selisihnya itu 30.581.000. Terasa lagi kalau memang ditunggu lebih dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Ya namanya investasi di jalur yang aman ya teman-teman, pasti perjalanannya panjang dan bisa dibilang pelan ya, seperti pepatah kuno sih, alon-alon asal kelakon, kendalikan emosi, jangan ketagihan binom skui. Saya nggak melarang nih teman-teman untuk investasi di tempat-tempat yang spekulatif ya gitu. Saya cuma biar teman-teman hati-hati aja di tempat-tempat seperti itu. Ya bolehlah diatur gitu, proporsinya biar seimbang gitu. Artinya setelah dana darurat aman, nanti di level 2 kan ada uang untuk reksadana dan saham ya. Sebenarnya kalau kita mau aman kan bisa 80% di reksadana, 20% di saham. Kalau teman-teman memang lebih berani lagi ya bisa 60% di reksadana, 40%-nya mainkan di saham. Ya biar dapat pertumbuhan yang optimal lah istilahnya, tanpa resiko kehilangan semuanya. Nanti yang semi gambling atau judi ya jangan taruh lebih dari 10%. Ya 1% aja lah, nggak usah banyak-banyak itu. Nanti ada yang komentar lagi di kolom komentar ngirim. Kalau untung ya syukur, kalau nggak untung ya nggak kehilangan tidur gitu. Nah ini jadi ada cerita nih saya baca di kolom komentar. Saya mau sedikit cerita. Saya punya seorang teman, selama kenal dengan beliau terlihat banyak uang. Terlihat banyak uang dengan benar-benar memiliki banyak uang berbeda loh teman-teman. Jadi harus hati-hati. Punya barang-barang mewah. Waktu itu saya ditawari untuk investasi ke dia. Dia bilang bisa dapat bunga yang besar, tapi waktu itu saya tidak mau. Smart. Hari berganti, bulan berlalu, dapat kabar bahwa beliau mencoba untuk bunuh diri. What happened? Sempat menusukkan benda tajam ke tubuhnya. Alhamdulillah bisa terselamatkan. Ya syukurlah ya. Info dari teman-teman ternyata beliau punya hutang hingga 2 miliar. Wah, dan ternyata hutang itu dari orang-orang yang sudah investasi ke dia dengan janji mendapatkan bunga besar, dan benar-benar bahwa beliau loss dalam 1 hari karena trading di bintang. Oh jelas dong, binom
Jadi loss 2 miliar dalam 1 hari. Beliau stres berhari-hari, investor menanyakan profit mereka, akhirnya beliau mencoba untuk bunuh diri. Bukan sok ngajarin ya beli, berhati-hati dalam trading atau investasi, harus jelas agar tidak terjadi hal seperti itu beli. Terima kasih. Ini dari Dimensi Hardy ya. Oke, terima kasih untuk Dimensi Hardy sudah berbagi kisahnya. Ini bukan terjadi 1 atau 2 kali ya teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman juga punya banyak cerita serupa seperti itu. Ya bisa kirim ke tanyaamerta@gmail.com, nanti saya coba bacakan. Ada cerita seperti itu juga yang kebetulan terjadi dekat sih dengan saya gitu, karena kebetulan masih kerabat juga gitu. Jadi beliau itu seorang kontraktor yang cukup sukses teman-teman. Bisa dibilang ada zamannya itu. Pada zaman itu dia benar-benar ya terkenal. Terus dia terjebak di forex trading, tidak mengikuti dengan detail itu. Saya nggak tahu dia pakai broker apa, naruh uang di mana. Nah, akhirnya dia punya proyek yang mega proyek waktu itu, mega proyek di Bali, dan udah dapat uang nih untuk melakukan pembangunan. Entah setan apa yang merasuki, uang yang harusnya dipakai untuk proyek tersebut dia putar di forex semuanya gitu. Ya mungkin awalnya kan dapat untung terus lama-lama ketagihan, terus semua orang dihubungi, terus dia bilang besok saya akan jadi orang paling kaya di Bali gitu. Ya akhirnya kalah sih gitu. Ya namanya forex trading ya gitu. Kita menggunakan analisa algoritma yang bagus, kita gunakan broker yang terpercaya aja masih dikatakan itu sesuatu yang spekulatif. Itu masih dikatakan tempat yang berbahaya, itu bisa kehilangan uang. Jadi akhirnya dia kalah gitu. Lari dikejar polisi sampai waktu itu. Ya saya nggak ngikutin lagi sih kabarnya. Cuma hal-hal seperti ini tuh sering terjadi, dan ya teman-teman juga harus hati-hati ya. Saya juga buka channel ini tanpa ada tujuan dan maksud untuk mengedukasi sebenarnya, tapi saya hanya ingin mewanti-wanti bahwa seperti itu tuh ada gitu loh. Dan di sini saya cuma mengajak teman-teman untuk bisa berinvestasi dengan logis dan realistis saja, nggak usah beriming-iming terlalu jauh ya gitu. Kita baca lagi pesan-pesan yang lain. Oh ini ada yang ngirim ini kemarin tuh. Iya, ingat Salim. Minta maaf, ingat Salim. Banyak sih yang nggak diajarin saat kita sekolah ya, cuma bukan berarti sekolah itu nggak penting gitu. Apalagi mengenai investasi gitu kan, nggak diajarin di sekolah. Cuma kan kalau kita ikut di sekolah, kita akan dapat penalaran nih, cara membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan itu sangat penting untuk menilai mana yang benar-benar bisa kita pakai sebagai pegangan dan mana yang enggak. Bang, mau nanya, kalau menurut abang net 89 aman nggak trading pakai robot? Terima kasih. Brokernya Max Global Premier. ATG aja saya sudah mendapat banyak haters. Sebenarnya saya ingin hidup tenang. Saya sudah ajari ya gimana cara untuk mengecek dan melakukan analisa sendiri. Teman-teman ya silakanlah lakukan penilaian sendiri ya. Ini lagi DNA Pro. Aduh. Selamat sore Bu Amerta. Perkenalkan saya Christina Natalia sebagai RM platform perusahaan P2P lending asetku. Aduh, kenapa saya tidak suka P2P ya? Mungkin saya jelaskan nanti di video terpisah ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sih dari saya teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk pengumuman, saya pengumuman untuk giveaway grand final, giveaway sesi 4 dengan hadiah 1 juta rupiah ya, berupa gift card ya dari Bibit, biar teman-teman mulai menabung dan tambah semangat nih untuk berinvestasi. Dan kebetulan karena kita lagi ada PPKM mungkin di Jawa dan Bali, kita juga nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk pengumuman giveaway sesi 4 saya undang teman-teman untuk join di Google Meet. Linknya nanti ada di deskripsi di bawah untuk bergabung dan ngobrol bareng. Kita bisa cerita-cerita juga. Nanti sekalian saya umumkan pemenangnya di sana. Oke, sampai di sini video saya. Semoga semua sehat selalu. Bye bye.